pagi hari ini di New York dan sore hari di Indonesia. Pada bulan-bulan ini kita sedang merayakan Natal, ya. Karena itu kita harus belajar dan mengerti makna apa Natal itu. Pada pagi hari ini kita lihat bahwa beberapa hal tentang Natal. Yang pertama, yaitu peristiwa Natal tidak dapat dipisahkan dengan mukjizat. Karena peristiwa Natal itu penuh dengan mukjizat. Sehingga saya percaya siapa yang mengalami peristiwa Natal di dalam hidupnya, di dalam kehidupan sehari-hari tentunya ya, Natal itu bukan setahun sekali, tetapi seharusnya setiap hari. Saya percaya kalau kita mengalami Natal dalam hidup kita, maka mukjizat itu akan selalu terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tahu Yesus sendiri adalah sumber daripada segala mukjizat. Sesungguhnya mukjizat yang terbesar yang terjadi di dunia ini, bahkan di tengah-tengah manusia, itu adalah peristiwa Natal. Natal itu mengalami keajaiban yang dahsyat sekali. Kalau kita renungkan di dalam Yesaya 7 ayat 10-11, di situ ditulis bahwa Raja Ahaz diminta oleh Tuhan dan firman Tuhan berkata, sangat tidak mungkin Tuhan datang pada manusia. Dalam Yesaya 7 ayat 11 berkata, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat yang paling tinggi yang di atas. Ayat 12 dikatakan, tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Karena Raja Ahaz tidak sanggup. Karena tidak mungkin bahwa Allah itu datang pada manusia. Bukankah agama-agama mencari jalan, berupaya supaya manusia ini bisa menghampiri Tuhan? Tapi ini Tuhan yang menghampiri manusia. Tidak mungkin kita bisa menghampiri Tuhan kalau Tuhan tidak terlebih dahulu menghampiri kita. Ini satu mukjizat yang luar biasa yang terjadi. Ternyata mukjizat yang terbesar bukanlah kalau kita memindahkan gunung. Mukjizat terbesar bukan karena saudara disembuhkan. Mukjizat terbesar bukan karena saudara diberkati. Mukjizat yang besar bukan orang bisa berjalan di atas air. Tetapi mukjizat terbesar adalah Allah melawat manusia. Karena itu Tuhan Yesus sendiri yang akan memberikan tanda. Dia mempunyai satu kerinduan. Manusia bisa diselamatkan dan merasakan kasih sayang Tuhan. Dan kerinduan Tuhan sendiri inilah suatu mukjizat besar yang tidak bisa dimengerti oleh dunia. Karena apa demikian? Firman Tuhan berkata, sesungguhnya seorang perempuan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan anak itu Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita. Saudara, tidak semua orang dibukakan hatinya untuk percaya. Tapi kita patut bersyukur kalau kita percaya jika Tuhan bisa datang di dalam hidup kita. Saudara, kita boleh mempunyai segala sesuatu. Suami yang gagah, yang ganteng, sukses, ya, uangnya banyak, rumahnya banyak, istana sekalipun, punya istri yang luar biasa. Tetapi tanpa Yesus lahir di dalam kehidupan kita, maupun dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita, semuanya itu nol besar.
bahkan akan menjadi seperti neraka. Tapi meskipun kandang yang kotor, kalau Yesus ada, Yesus lahir, Yesus Emmanuel beserta kita, kandang bisa jadi istana, di mana 3 raja datang membawa persembahan untuk menyembah Dia. Mulai hari itu, sejak Yesus lahir, sejak hari itu, since that day, yaitu lahirnya Juru Selamat ke dunia, Dia menjadi manusia dan lahir di dalam hidup kita. Dia bukan sekedar datang membawa kabar baik. Dia bukan sekedar datang membawa satu ajaran. Dia bukan sekedar membawa sesuatu yang baik. Tetapi dia patahkan segala kutuk-kutuk, segala belenggu, segala ikatan, kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa setan, segala beban yang menindas, segala gandar yang membuat manusia tidak berdaya, segala kuasa-kuasa yang mengikat kita, dipatahkan segala tongkat penindas yang menindas hidup manusia, sehingga manusia tidak berdaya dalam hidup ini. Manusia tidak berkuasa, manusia jalan terbungkuk-bungkuk. Supaya apa? Supaya orang yang menerimanya, menerima kuasa dan memperoleh hidup yang kekal. Ini satu mukjizat yang luar biasa, yang tidak dapat dilakukan oleh semuanya. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang perlu lahir, datang di dalam hidup kita. Yang kedua dikatakan, Natal itu spesial karena apa? Karena kedatangannya ke dunia sebagai juru selamat. Sejak hari itu, since that day, Yesus yang punya kepastian membawa kita ke surga dan siap memberkati kita. Yang menetapkan kita bukan menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Yesus berkata, kita ini adalah umat kesayangannya yang sudah ditebus, yang siap melakukan dan menerima perkara-perkara besar. Kita tidak akan mengalami kekurangan. Hidup kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, Natal ini adalah satu jaminan perjanjian kekal Allah buat kita yang mau menerimanya. Artinya perjanjian kekal itu tidak berubah. Kekal itu tidak berubah. Tuhan Yesus kalau berjanji tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jaminan untuk mendapatkan hal-hal berharga dan kekal. Kalau yang jamin manusia, saudara, entah itu suami kita, istri kita, anak kita, saudara bisa meleset. Manusia bisa berubah setiap. Tapi kalau Tuhan yang menjamin kita, Yesus Kristus tidak pernah meleset dan tidak pernah mengecewakan. Semua janjinya pasti digenapi di dalam hidup kita. Maria mau menerimanya dan dia berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu, sebab aku ini hamba Tuhan. Biarlah ini menjadi perkataan kita juga. Jadilah ini menurut perkataanmu. Yusuf mau menerimanya. Orang Majus mau menerimanya. Cuma Herodes yang tidak mau menerimanya. Saudara, jaminan dan janji apa yang Tuhan sediakan? Kalau kita baca di dalam Sakaria 3 ayat 6. Lalu malaikat Tuhan berkata kepada Yosua, memberikan jaminan. Di dalam Sakaria ayat 7. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku
dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Saudara, ayat ini berkata, kita diberi kuasa untuk memerintah. Maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku. Kita diberi kuasa untuk memerintah. Ini jaminannya. Kalau Tuhan ada di dalam hidup kita mendapatkan satu jaminan, yaitu kita diberi kuasa untuk memerintah. Saudara, memerintah apa? Memerintah setan-setan yang terus mau menghancurkan hidup kita. Memerintah sistem-sistem dunia yang menjerumuskan kita dalam dosa. Di dalam diri kita ada kuasa untuk memerintah. Apa yang kita ucapkan, asal kita tidak bimbang, itu pasti terjadi. Perkataan kita ini berkuasa mengusir roh ketakutan, roh putus asa, roh kepahitan. Kita usir segala pikiran negatif dalam diri kita. Perkataan kita ini berkuasa dalam nama Yesus. Untuk setan tidak boleh menghambat segala berkat Tuhan yang sudah disediakan sepanjang tahun di depan hidup kita. Di dalam nama Yesus, kuasa setan yang menghambat perjodohan-perjodohan, kita patahkan, kita ada kuasa. Dalam nama Yesus, setan yang mengganggu suami yang ingin menghancurkan rumah tangga kita, sehingga suami kita tertarik dan berselingkuh dengan wanita lain, kita patahkan semuanya itu. Sehingga rumah tangga kita mengalami damai sejahtera, sukacita di dalam Tuhan. Saudara, Alkitab mengajarkan di dalam Zakaria ayat 7 dikatakan bahwa firman Tuhan berkata, engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku. Dan yang kedua dikatakan janji Tuhan, jaminan Tuhan, aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Saudara, sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, sesuatu dalam pikiranmu yang tidak pernah bisa kau raih, sesuatu yang kau pikirkan, tidak mungkin saya bisa capai, tidak mungkin saya masuk dalam berkat ini, tidak mungkin saya bisa meraih ini. Saudara, tempat-tempat ini tidak pernah saya capai, tempat-tempat ini tidak pernah kita raih. Tetapi firman Tuhan berkata, engkau akan masuk dan berdiri di tempat itu. Ini adalah masuk di dalam anugerah Tuhan. Tuhan mengizinkan kita masuk. Kalau Tuhan mengangkat kita, saudara, tidak ada orang yang bisa merendahkan kita. Dalam ayat 8 dikatakan, dengarkanlah hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yaitu Sang Tunas. Kalau Yesus lahir di dalam kehidupan kita, yang ketiga jaminannya, kita sungguh merupakan suatu lambang. Kita akan merupakan suatu lambang. Lambang apa? Kita akan menjadi lambang kemurahan Tuhan. Kita akan menjadi lambang anugerah Tuhan. Kita akan menjadi lambang kasih Allah. Kita akan menjadi lambang sukacita surga. Dan kita akan menjadi lambang orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, kalau kita melihat suatu bangunan dan di atas ada tanda salib, apa yang timbul dalam pikiran kita? Itu gereja. Karena kita lihat ada lambangnya. Saudara, pada hari itu, ketika Yesus lahir, since that day, dia lahir dalam hidup kita. Tuhan semesta alam, kita harusnya menjadi lambang. Kita harusnya dapat dilihat oleh dunia
bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Orang diselamatkan, seisi rumah kita akan diselamatkan. Saudara, dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberikan satu jaminan. Tetapi saudara, kita tahu kalau kita mendapatkan suami yang baik, itu satu hal yang sangat berharga. Mendapatkan suami yang perhatian, yang melindungi kita, itu sesuatu yang sangat berharga. Mendapat istri yang baik, di dalam Amsal 31, itu adalah sesuatu yang berharga. Mendapatkan anak-anak yang menurut, yang cinta, yang hormat pada orang tua, itu sesuatu yang sangat berharga. Tetapi Tuhan memberikan lebih berharga di dalam hidup kita, yaitu kita mendapatkan jaminan hidup sampai pada kekekalan. Inilah Natal. Natal, satu peristiwa yang tidak bisa dipisahkan dengan mukjizat. Dan Natal ini adalah mukjizat. Amin. Saya akan berdoa bagi semua yang mengikuti Zoom ini, biarlah kita setiap hari mengalami Natal di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu kalau Yesus lahir di dalam kehidupan kita, kita akan menerima sesuatu mukjizat yang luar biasa. Kita akan mengalami jaminan hidup yang kekal. Kita percaya bahwa apa yang selama ini kita tidak bisa raih, apa yang selama ini kita tidak bisa dapatkan, apa yang selama ini kita tidak bisa mendapatkan, tapi kita punya jaminan bahwa kita akan mendapatkan karena Yesus bersama kita. Saudara, dan hidup kita semuanya, saudara diberkati Tuhan akan menjadi lambang di antara banyak orang di dunia ini bahwa Yesus ada dalam hidup kita, memelihara kita, melindungi kita, memberkati kita, dan sungguh-sungguh Dia sangat menyayangi kita karena kita adalah anak-anaknya. Diberkatilah segala pekerjaanmu, rumah tanggamu, yang sakit disembuhkan, yang bekerja semakin diberkati Tuhan, semakin maju, yang melayani semakin bersemangat, berapi-api, dan saya percaya hidup kita akan menjadi lambang di tengah-tengah dunia yang sudah bobrok ini. Amin.